Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya dan rekan-rekan saya yaitu saya sendiri Noviana Lamsari dan rekan saya yaitu Diana Widya Putri, Rohani Lumban Gaul dan Edi Gio Kelvin. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan judul materi kami yaitu ketentuan dan tata cara perpajakan. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas perpajakan. Materi yang pertama yaitu pengertian KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang pertama yaitu ketentuannya adalah pajak, wajib pajak, pengusaha, pengusaha kena pajak, dan juga nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya yaitu kewajiban hak dan wajib pajak. Yang pertama yaitu berikut ini beberapa kewajiban yang dapat dipatuhi oleh pihak wajib pajak, yang diantaranya yaitu wajib mendaftarkan diri, wajib memberikan data, wajib pemeriksaan, wajib membayar, dan wajib melapor. Yang selanjutnya yaitu selain kewajiban juga terdapat hak yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak, yang diantaranya adalah hak untuk dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, atau juga hak untuk melaporkan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk pengangsuran, hak untuk kerahasiaan, dan juga hak untuk pengurangan PBB. Selanjutnya yaitu nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama yaitu pengertian NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Selanjutnya yaitu fungsi NPWP dan pengukuhan PKP. Fungsi NPWP antara lain adalah sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri ataupun identitas WP atau wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, dan juga fungsi PKP yaitu diantara lain. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Yang ketiga yaitu sarana dalam pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah atau PPNBM. Baiklah, saya Rohani Lumban Gaul akan melanjutkan penjelasan dari Nelam, yaitu tentang nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha wajib pajak. Kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Yang pertama, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri kepada kantor pelayanan pajak yang meliputi wilayah kerjanya. Yang pertama, tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, tempat kedudukan wajib pajak. Dan yang ketiga, kegiatan usaha wajib pajak. 4. Orang pribadi non-usahawan. Orang pribadi non-usahawan yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan, tidak kena wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya. Yang kelima, orang pribadi usahawan dan badan. Orang pribadi usahawan dan badan atau yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Dan wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah usaha dijalankan. Yang keenam, nomor pokok wajib pajak pada wanita kawin. Wajib pajak orang pribadi termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena yang pertama, hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. Yang kedua, mengkehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Dan yang ketiga, memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim. Demikianlah penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Novia. Sekian dan terima kasih.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan. Nah, yang pertama yaitu ada pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan menggunakan kode atau ID billing terlebih dahulu. Lalu membayar melalui bank persepsi atau seperti ATM, teller bank atau fitur bayar pajak online di aplikasi pajak dan lain-lain yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran PPh 23 adalah tanggal 10 sebulan setelah terutang pajak penghasilan 23. Nah, yang kedua yaitu tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong. Pihak pemotong harus memberikan bukti potong atau rangka ke-1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang pemotong pajak dan bukti potong atau rangkai kedua kepada kantor pelayanan pajak pada saat melakukan e-filing pajak PPh 23. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Selain pembayaran jatuh tempo, pelapor PPh 23 adalah tanggal 20 sebulan setelah terutang pajak penghasilan 23. Nah, selanjutnya yaitu ada surat ketetapan pajak. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dan kaitannya dengan tagihan pajak, Ditjen Pajak akan menerbitkan suatu surat yang disebut surat ketetapan pajak atau SKP yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, termasuk sanksi administrasi pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan satu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang pajak yang ajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 atau Undang-Undang KUP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambah SKPKB. Nah, yang selanjutnya yaitu SKP berfungsi sebagai yang pertama sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP yang nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua yaitu sarana untuk mengenakan saksi perpajakan. Yang ketiga yaitu sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat yaitu sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang kelima yaitu ada sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Nah, yang berikutnya adalah kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau yang telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Dengan catatan wajib tidak punya hutang pajak lain. Tujuannya, restitusi pajak yang diberikan oleh negara adalah untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan restitusi ini juga merupakan kepercayaan pemerintah yang diberikan oleh wajib pajak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan diterima baik oleh teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.